Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merah Sile atau Merah Selu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan syarif Mekah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan kita memerlukan perubahan, terutama dalam bidang perdagangan dan budaya. Kita harus membuka diri dari berubah. Fatimah, apakah kamu berpikir bahwa ini membawa kesejahteraan bagi agama kita? Perubahan yang bertanggung jawab adalah hal yang baik dunia. Namun kita harus hati-hati agar tidak melanggar prinsip-prinsip agama kita. Aku setuju dengan ayah. Kenapa kita tidak membuka diri kepada dunia? Ada banyak hal yang harus kita pelajari dan perdagangan bisa membawa kepada kemakmuran. Kita harus menjaga adat istiadat kita. Jangan sampai kerajaan ini juga menjadi dirinya hanya demi keuntungan. Aisyah, teman Sri Zainab, kita harus menemukan keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Samudra Pasai bisa berkembang tanpa mengorbankan nilai-nilai. Yang Mulia, saya sedang menyiapkan bagaimana jika kita membuka jalur perdagangan. Jika hal tersebut diterima, maka kerajaan kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa merugikan adat ataupun istiadat. Contohnya, kita dapat menjual seperti kain sutra, rempah-rempah, dan juga. Setelah berdiskusi begitu lama, Rika menemui sang raja yang sedang bermeditasi untuk membahas lebih lanjut tentang jalur perdagangan. Yang Mulia, kedatangan saya ke sini adalah untuk mendiskusikan jalur perdagangan, yang dimana jika kita membuka jalur perdagangan di sini, maka kita akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Dan tidak hanya itu, kita akan menjadi pusat pedagang di Samudra Pasai, dan kita dapat memperkenalkan budaya kerajaan kita kepada budaya luar. Tapi, apakah kita siap menerima budaya luar? Apa yang akan terjadi pada tradisi kita? Bukan hanya perdagangan saja yang mulia, tetapi kita juga dapat memperkenalkan seni dari Cina dan juga ilmu kedokteran dari India yang dimana sudah terbukti. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi mungkin inilah saatnya untuk memperkenalkan pembaruan. Aku akan mempertimbangkan dengan seksama. Setelah Rika memberikan usulan kepada Baginda Raja, Kerajaan Samudra Pasai pun menjadi kerajaan yang lebih maju. Sampai suatu ketika Sari menemukan bahwa ada pengkhianat di istana yang ingin merebut harta dan tahta istana. Ini bagaimana ya? Aku harus menyembunyikan supaya nggak ada yang lihat. Bahwa Alia terlibat dalam sebuah konspirasi yang merebut tahta. Ini surat yang membuktikannya. Alia berkhianat. Aku tidak menyangka dia melakukan ini. Sari, apa yang kita harus lakukan? Kita harus bertindak cepat, Yang Mulia. Ini ancaman bagi kerajaan kita. Jika aku membuka ini ke publik, apakah kerajaan kita akan terpecah? Kita harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Alia dihadapkan oleh Sultan di ruang pribadi istana. Yang Mulia, apa yang mau saya? Ayah, kamu telah menyakiti kepercayaanku dan bersekongkol untuk mewujudkan kerajaan. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan semua yang kita bangun? Kepercayaan itu semua hanya halusinasi.
Ayah, aku ingin membangun kerajaan ini lebih besar yang kamu bangun. Alia, ini bukan milikmu, tapi ini milik rakyat. Aku tidak akan membuat ambisi merusak semuanya. Ini adalah jalan terakhirmu, kamu Alia. Serahkan dirimu dan hadapi hukuman, atau pergi dan hadapi kehancuran. Setelah kepergian Alia sang pengkhianat, Sultan mengumumkan keputusan penting mengenai perdamaian dan perubahan bijaksana yang akan datang. Rakyat Samudra Pasai, kita telah melalui ujian besar, namun kita tetap kuat. Saatnya bagi kita membuka diri dari dunia luar, membawa perjalanan dan budaya baru yang bisa memperkaya kerajaan kita. Namun, Samudra Pasai tetap menjaga tradisi, tapi kerajaan kita akan lebih maju. Kita harus berhati-hati dalam melangkah. Yang mulia, namun aku percaya keputusanmu adalah yang terbaik. Ini adalah langkah yang berani, Ayah. Aku percaya kita akan tumbuh lebih besar dari ini. Kesimpulannya, dengan pengumuman Sultan Samudra Pasai memasuki era baru, meskipun ada ketegangan politik dan intrik, kebijaksanaan Sultan Malikus Saleh dalam menghadapi perubahan budaya dan perdagangan baru membawa kerajaan ini menuju kemajuan. Pengaruh budaya dari India dan Cina seperti seni pertunjukan dan ilmu kedokteran menjadi bagian dari warisan Samudra Pasai yang lebih kuat dan lebih terhubung dengan dunia luar.